Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, setelah sekian lama ya kita tidak ada segmen valuasi nih. Akhirnya konten nomor satunya Pilar Mas balik lagi nih bosku. Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. Kali ini kita akan membahas valuasi dari emiten yang berjualan unggas. Benar. Benar ya? Oke, nah jadi emiten tersebut adalah JPFA atau mungkin bosku-bosku lebih kenal dengan JAPFA nih bosku. Nah untuk membahas per ayam-ayaman duniawi ini, nah kita sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Nah Arinda nih. Lagi jadi, dan lagi. Lagi-lagi Arinda ya. Oke. Kenapa tiba-tiba mau bahasnya ayam? Soalnya MBG. Oke. Berarti karena emang ini berhubungan dengan MBG. Benar ya, Oke. potensial. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. Oke bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke, Rin. Nah sekarang sebelum kita bahas lebih jauh nih soal perayam-ayaman duniawi dari JAPFA ini, nah mungkin kita bahas dulu nih, kalau di kuartal 1 2026 Benar. performanya gimana? Nah dari JAPFA sendiri itu pendapatannya naik sekitar 23% year on year. Lalu juga laba bersihnya itu naik sekitar 157% year on year. Jadi emang cukup signifikan ya naiknya gitu. Jadi artinya kan secara margin ya lumayan gede nih naiknya. Besar ya. Ya. Oke, ini berarti udah ada faktor menarik nih ya. Karena Benar. kalau misalnya pendapatannya naik besar, berarti MBG berpengaruh nih ya. Benar. Nah, terus juga kan kemarin ada bulan puasa ya, bulan Ramadan ya. Jadi penjualan DOC dan juga ayam broilernya naik tuh di selama periode itu gitu. Betul. Oke. Terus juga karena ada MBG tadi. Oke, udah puasa-puasa, Ya, ada MBG. benar, Wah, benar. ayam kocar-kacir dikejar-kejar ya, mau dipotong. benar. Dan harganya juga nggak turun ya, aja relatif stabil gitu. Oke, ini mantep banget nih bos. Ini bisa jadi salah satu pertimbangan nih buat bos ini karena faktornya oke banget. Okay. Oke deh. Nah, selain MBG nih, Yoi. nah kira-kira keunggulan apa lagi nih atau prospek apa lagi yang bisa membuat JPFA ini layak untuk dilirik? Ya, yang pertama kemarin kan di tahun 2024 itu pemerintah menurunkan ya kuota impor grandparent stock itu. Jadi ayam yang ini ya udah berumur itu impornya dikurangi nih. Jadi bakal memperbanyak stok DOC atau DO chicken. ya DO chicken. Ini juga kan kita tahu ya JAPFA itu adalah perusahaan dengan produksi ya atau produsen DOC terbesar kedua gitu. Nah terus juga tadi yang MBG aja gitu, diperkirakan bakal meningkatkan nih permintaan ayam itu sekitar 0,6 ton gitu per tahunnya. Jadi permintaan pasti akan naik ya. Naik terus ya. Iya. Oke. Terus juga kalau kita lihat Indonesia ini sebenarnya permintaan untuk protein terutama untuk ayam itu tuh masih di bawah negara-negara yang lain ASEAN, bahkan di bawah Malaysia dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kemungkinan nih untuk bertumbuhnya masih banyak karena kan akhir-akhir ini kan orang-orang pada sadar ya buat hidup sehat. Belakangan kan emang lagi ngetren banget nih hidup sehat ya. Benar. Jadi Gitu. ayam ini lagi oke lah gitu. Bahkan pertumbuhannya melebihi pertumbuhan GDP per kapita kita. Gitu. Oke, nih berarti kan karena udah mulai gaya hidupnya bagus ya. Ini Benar. makan nasi pakai Indomie udah mulai ditinggalkan nih. Sekarang mulai Benar. nasi pakai ayam goreng lah minimal gitu ya. Atau ayam doang kan biasanya. Iya, atau ayam doang Iya. yang berduit ya kan gitu. Kalau yang nggak berduit ya pakai nasi lah biar kenyang. Nah terus JAPFA ini kalau kita lihat dia tuh cukup kuat ya, jadi dia tuh
bener-bener hampir hulu ke hilir gitu kan. Jadi dia produksi pakan sendiri, breeding sendiri, terus commercial farm sendiri, terus juga ada pengolahan makanan yang ini ya, frozen food dan lain sebagainya kan. Bikin kita UPF tahu. juga dia, Ya, ultra processed foodnya ya. Benar. Jadi ini juga keunggulan dari Java sendiri. Oke. Masak sendiri, makan sendiri. Karena maksudnya gini ya, dengan dia punya semuanya sendiri, dia memonopoli tuh semuanya. Benar. Nah, berarti kan ini menekan cost pengiriman ya Benar, gitu kan, nggak menekan, harus ada negosiasi dengan PT-PT lain. Nah, ini dengan Benar. cost yang lebih murah ini, bersaingnya bisa lebih mantep nih dengan Benar. kompetitor-kompetitor yang bermain di sektor unggas ya, di sektor Benar, poultry yang benar, lain. benar. Hey, that's pretty good. Nah, terus dalam 5 tahun ke depan, ini manajemen tuh memproyeksikan pendapatan tuh bakal naik 2 kali lipat gitu. Oke. Dan per tahunnya pendapatan diharapkan bisa naik 10-15% per tahun. Oke. Itu dari manajemen. Dari manajemen, Ya. oke. Jas kelas. Ini juga kayaknya bakal diimbangin lagi nih sama dia punya industri proses food tadi aja. Ini tuh oke. mulai naik nih. Mulai Karena kan, naik. ya karena kan orang sekarang pengennya yang praktis dan instan dan sehat gitu kan. Ya, oke. Ini belum lagi ntar kalau udah MBG, males masak ayam. Masak aja yang udah jadi. Nah, jadinya UPF yang laku. Nah, Tapi walaupun kayak gitu ya tetap aja, lagi-lagi uangnya masuknya ke Java lagi ya, Nah. gitu. Hey, you. Do you want one KFC bucket or do you want to double it and give it to the next person? Double it, give it to the next person. All right, we're doubling it. How are we going to find our next person? Oke nih, nah tadi kita udah bicara yang oke nih ya. Nah sekarang yang nggak oke-nya nih. Maksudnya ya setiap bisnis meskipun punya potensial, tapi pasti punya resiko nih. Nah Yes. kira-kira resiko yang bisa dipertimbangkan oleh bosku nih kalau mau beli saham Java tuh apa aja sih? yang pertama pasti ya ada fluktuasi ya atau kenaikan harga. Contoh jagung, terus juga ada kedelai dan juga ada minyak ya. Jadi itu 3 itu kan lagi penting nih karena untuk bahan pakannya kan ada jagung dan juga ada kedelai ya. Itu akhir-akhir ini mengalami kenaikan. Nah, terus untuk minyak mentah itu memang udah mulai agak turun ya, terutama per hari ini aja. Iya. Itu tanggal 27 Juli itu memang udah mulai turun nih karena kan ada gencatan senjata tadi dari Amerika dan Iran selama 2 minggu gitu. Tapi kan itu hanya sementara nih. Hanya sementara, itu juga ya. menjadi resiko nih buat si Java sendiri gitu. Nah, terus yang kedua itu juga adanya oversupply nih ya. Oh, oke. Dari DOC maupun si ayam boilernya. Oke. Karena ya kalau kebanyakan juga jualnya susah, akhirnya dijual jadi ini ya, jadi murah juga ya, nanti pendapatan turun gitu kan. Nah, terus juga selain itu pemerintah tuh kabarnya ya ini masih belum fix gitu ya, akan menambah kuota impor untuk GPS-nya atau grandparent stock ayamnya sendiri. Oh, gitu. Jadi ini berpengaruh ke penurunan stok untuk DOC-nya ya. Gitu. Karena kan ada grandparent stock, jadinya DOC-nya diturunin gitu lah. Gitu ya. Oke. Mengapa selalu aku yang Nah, yang ketiga itu ada MBG aja. Oh, gitu kan. jadi selain jadi peluang, jadi resiko juga ya. Oke. Benar. Kan peluangnya ya seperti tadi ya janji-janjinya pemerintah nih kemungkinan nih bakal kayak gini. Tapi kalau realisasinya bagus gitu. Tapi ternyata kemungkinan di tahun ini juga realisasinya kurang bagus nih gitu. Jadi peluang-peluang itu masih 50-50 lah gitu. Masih 50-50 lah ya, belum terlalu bisa diharapkan lah gitu ya. Benar, terutama akhir-akhir ini kan udah mulai nih bersih-bersih nih FPG yang kurang oke lah. Kurang gitu. oke nih, yang nggak layak langsung dihempas saya nih ya. Benar. Benda kecil apa ini? Hus, hus. Oke, ini udah mulai dilirik-lirik nih sama presiden ya. Mungkin presiden juga udah mulai baca-baca ya terkait isu-isunya, ada SPPG yang nggak layak, kotor, bahan bakunya basi dan segala macam ya. Jadi ini juga jadi resiko nih karena ya kalau SPPG berkurang, ya vendor yang beli ayamnya juga berkurang. Tentu gitu permintaannya berkurang. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Nah, terus yang keempat itu ada risiko ini ya, nilai tukar ya. Oke. Karena kita tahu rupiah nih melemah terus nih gitu kan. Kan kita tahu
si Java ini kan juga nggak bener-bener dari nol banget nih. Misal dia punya apa tanaman jagung sendiri atau kedelai sendiri kan enggak. Jadi masih ada impor juga nih gitu dari dua itu. Nah, tentu ini bakal berpengaruh nih kalau rupiah melemah terus. Oke, ini berarti malah bisa jadi bahan dasar pangannya yang bikin harga ayamnya jadi mahal ya karena perbedaan kurs gitu ya. Benar. Oh hell no. Terus juga ada resiko sentralisasi impor kedelai nih dari pemerintah. Jadi kan kalau kayak gitu takutnya mungkin harga tidak sesuai dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, ini berarti emang ini ya beresikonya adalah harga pakannya lagi-lagi nih. Kalau nggak ketebak harga kedelainya gitu ya udah jadinya bisa lebih mahal gitu ya. Oke. Kalau tiba-tiba lebih murah kayaknya nggak mungkin. Oke Rin, sekarang kita bahas yang paling ditunggu-tunggu sama Bos Jun. Benar. Kira-kira valuasinya gimana dan rekomendasinya buy atau bye-bye? Buy saja. Oh buy ya? Dengan targetnya di 2.970. Oke. Ya, memang lebih rendah nih daripada mungkin teman-teman yang lain ya. Gitu. Tapi ini dengan pertimbangan juga kondisi ekonomi ya, gitu kan. Kondisi dari luar dan juga dalam negeri, terutama hari ini ya baru aja kan ada berita Gubernur BI hari Senin itu juga pengaruh nih sama IHSG gitu kan. Terus investor juga udah agak-agak bimbang ya kan. Jadi memang diturunin nih. Memang nggak terlalu setinggi itu ya targetnya. Ya udah. Nah untuk potensial upside-nya itu sekitar 39%-an. Oke. Jadi lumayan oke lah untuk bosku. Nah untuk harga Java sendiri sekarang itu tuh memang masih murah ya. Jadi untuk apa actual PE-nya per riset yang dibuat itu di 4,9 kali lah gitu. Oh ya 4,9 kali. Padahal min atau rata-rata PE-nya itu di 7,6 kali ya. Jadi masih ada oke lah. Iya, masih ada sedikit space lagi untuk dikejar ya. Minimal sampai 7,6 take profit gitu. Benar, yes, benar banget. Lumayan buat minum cendol. Nah, untuk di tahun 2026 itu pendapatannya di 66,31 triliun rupiah. Nah, untuk laba bersihnya itu di 4,26 triliun rupiah. Oke, ini walaupun emang sebenarnya agak-agak beda jauh ya dari si pendapatan sama laba bersihnya. Tapi nggak apa-apa, selama masih surplus, berarti masih rekomend nih bosku. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal emiten perunggas-unggasan nih atau Java ya. Nah, semoga bisa menjadi insight nih untuk bosku berinvestasi nih, terutama di tengah market yang lumayan volatile nih. Ternyata masih ada emiten yang punya potensi bagus. Bener juga ya. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Rinda yang sudah membahas JPFA ini secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih juga pada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Yoni Sekuritas Channel di Indonesia.